Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga selamat pagi. Selamat datang para pendeta yang dari luar dan juga para um, pemimpin-pemimpin di sini. Pagi-pagi sudah datang dan Tuhan mau berbicara dengan kita. Dan hari ini sampai di kitab Imamat pasal 14 disampaikan oleh Pastor Jason. Waktu saya membaca, saya berpikir mengapa hari ini ayatnya ini saya merenungkannya, berpikirnya cukup lama. Saya merasa ada punya maknanya. Dan di pasal ini, dengan pasal 13 itu adalah bersama yang mengatakan tentang penyakit kusta. Tahu punya penyakit kusta, apa yang harus dikerjakan yang seperti disampaikan di pasal 13 dan di pasal 13 kalau penyakit kustanya disembuhkan, apa yang harus ia kerjakan. Sesungguhnya penyakit kusta itu sulit untuk disembuhkan dari dulu sampai sekarang juga demikian. Di waktu saya di sekolah menengah, saya mempunyai teman yang dekat. Dia punya penyakit kulitnya juga ada kudis. Di kudis itu kamu bisa lihat di lehernya, dan dia telah ke dokter berulang kali juga tidak ada gunanya. Dan saya bertanya apa yang dikatakan oleh dokter. Dokter mengatakan mengenai penyakit kudis ini mempunyai ratusan obat. Dia boleh mencoba, kalau mencoba obat yang cocok akan segera sembuh, tetapi walaupun sudah mencoba puluhan macam tetapi juga belum sembuh. Ini penyakit kudis, penyakit kudis saja sulit untuk disembuhkan, apalagi penyakit kusta. Bahkan penyakit ini dari dulu sampai sekarang tidak bisa disembuhkan. Ini merupakan satu alat bagi Tuhan. Orang-orang yang kena kusta, dia harus diusir dari komunitas. Segala yang sentuh menjadi najis. Dia harus tinggal di luar perkemahan. Kalau dia hendak mendekat pada kelompok-kelompok orang, dia harus berseru dengan nyaring, saya najis. Nah, sama artinya Tuhan pada orang yang kena kusta membuat satu tanda. Orang ini dari kelompok orang-orang harus dipisahkan. Satu hukuman yang sangat serius. Di dalam Alkitab kita melihat siapa yang pernah kena kusta. Maryam yang mengatai Musa, dia langsung kena kusta, tapi 7 hari kemudian kustanya sembuh. Dia bisa kembali di tengah-tengah orang Israel. Kemudian Raja Uzia, dia seorang raja, tapi dia disuruh memaksakan untuk mempersembahkan persembahan, yaitu melakukan perkara sebagai imam menghalangi dia, tetapi dia tidak mau mendengar dan dia langsung kena kusta. Seumur hidup tidak disembuhkan. Dia juga sembunyi di luar istana, tidak berani bertemu dengan orang.
yaitu Allah menghadapi seorang yang tidak bisa diterima bagi Maryam. Dia di situ menghakimi pemimpinnya. Bagi Raja Uzia, dia merusak ketetapan raja, imam, ketetapan Allah. Raja telah dirusak oleh raja, jadi dia pun kena kusta. Dan di pasal sebelumnya mengenai penyakit kutas, penyakit ini imam harus mengadakan pemeriksaan. Imam tidak mendoakanmu. Keputusan dari imam ada atau tidak. Kalau ada, menggunakan caranya untuk diselesaikan, yaitu diisolasi atau dipisahkan. Pasal ini, kalau penyakit kustanya menjadi sembuh, apa yang harus dilakukan? Kusta hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Allah tidak menyuruh imam untuk mendoakan kesembuhan baginya, sebab penyakit ini dari Allah dan juga kesembuhan dari Allah. Kalau orang kena kusta, dia hanya berseru kepada Allah. Dia bisa berdoa, Allah akan menyembuhkannya. Dan dia bisa kembali di dalam kelompok orang-orang. Tapi kalau pertobatannya Allah tidak terima, maka selamanya dia akan di luar dari perkumpulan orang. Dan hari ini dengan tema yang saya berikan, kembali dengan belas kasihan Allah masuk dalam kerajaan imam, dengan mendapatkan dengan anugerah atau kasih kembali dalam kerajaan Allah. Dan orang yang dilahirkan sama dengan mentahbiskan imam. Orang yang terlebih dahulu yang kena kusta, dia harus meninggalkan kelompok orang, dan sekarang dia diampuni. Dan identitas ini bukan dikatakan aku menjadi umat Israel. Allah berkata, kamu ini kesempatan kembali. Ini kesempatan kamu haruslah sungguh-sungguh untuk setia dalam kerajaan imam. Ini adalah anugerah dan kesempatan yang kedua. Jadi saya katakan mendapatkan karunia Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Dan ayat ini sangat panjang, jadi bagi dua bagian, ayat 1 sampai 32, yaitu mengatakan orang kena kusta apa yang harus disembuhkan, apa yang harus dikerjakan. 33 dimulai, yaitu kalau rumah yang kena kusta. Ayat ketiga, imam harus pergi keluar kemah. Menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Orang tidak bisa datang mencari imam, dilarang. Sebab yang kena kusta itu najis. Dia harus mendapatkan pemeriksaan, disembuhkan, baru bisa keluar. Dan imam harus keluar dari kemah pertemuan. Dari kemah. Setelah di kemah melihat dia disembuhkan, maka imam, orang yang minta untuk ditahirkan, dia harus memerintahkan supaya mengambil 2 ekor burung hidup yang tidak haram atau kayu aras, kain kismiri, dan hisop. Ayat kelima juga menggunakan
belanga berisi air mengalir, dan burung yang masih hidup bersama dengan kayu arus, kain kemisi, hisop bersama-sama dengan burung harus dicelupkan dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air yang mengalir itu. Itu proses pentahiran. Di sini ada kayu aras, hisop, dan juga darah burung, seperti dikatakan dalam Alkitab, air dengan darah. Yesus Kristus darahnya menyucikan kita dengan air yang hidup, kita ditahirkan. Air juga merujuk pada Roh Kudus, dan kayu aras merujuk pada kayu salib. Kain kemisi merupakan keselamatan, dan hisop itu digunakan untuk penyucian. Dan ini proses dalam penyucian menggunakan beberapa bahan ini disembuhkan. Kemudian ayat 9, hari yang ketujuh dia harus mencukurkan seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan seluruh bulunya harus dicukur. Salah satu dicukur bersih supaya orang melihat bahwa kulitnya sudah bersih. Sesungguhnya untuk dicukur seluruhnya ini sangat mengejutkan orang. Coba kamu bayangkan kalau seseorang dia tidak punya rambut, alis pun tidak ada. Mungkin kamu tidak pernah melihat alis kalau yang dicukur habis itu gimana. Aku pernah melihat pas sudah beras satu alis rambut alisnya dicukur. Dia menggunakan pensil pengalis untuk menggantikan alis yang dicukur. Maka kamu melihat dia, kamu akan terkejut. Demikian juga orang yang najis, setelah ia ditahirkan, tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan, pokoknya kamu tidak punya alis, bulu alis. Ini proses dalam pentahiran, dan pakaian harus dicuci. Ini proses pentahiran. Setelah dia ditahirkan, dia harus juga memberikan korban persembahan. Ayat ke-10, di hari ke-8 di ayat 11, imam harus juga mentukar pentahiran di ayat 12, ia harus mengambil domba. Di ayat 14, imam harus mengambil sedikit dari darah tebus dan salah itu harus membubuh pada cuping telinga kanan dan orang yang akan ditahirkan pada ibu jari kanan dan pada ibu jari kaki kirinya. Ini kamu lihat di Imamat pasal 8 waktu pentahiran. Imam juga demikian menggunakan darah yang dibubuhkan sama seperti di sini. Jadi harus dikuduskan. Telinga yang apa yang ia dengar, apa tangan yang ia kerjakan, kaki yang ia jalan harus disucikan dan dikuduskan. Ini permintaan terhadap imam besar. Sekarang permintaan ini juga ada pada orang yang kena kusta setelah ia tahir. Sama artinya Allah berkata kepada orang kusta yang ditahirkan, yaitu kembali, ini adalah kasih karunia. Kamu harus seluruhnya setia kepada Allah. Kamu seperti imam besar. Kamu harus dikudukan dari dunia ini. Jadi kuping, telinga kanan, ibu jari kanan dan kaki jari kanan semuanya harus dikuduskan, disucikan. Kemudian mengatakan tentang
korban ujukan juga, pentahisan imam juga harus ada. Seperti di ayat 17, minyak selebihnya imam harus membubuk sedikit pada kuping telinga kanan itu dan ibu jari kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya di mana darah tebusan salah dibubuhkan. Tapi bagi orang yang penyakit kusta tidak disembuhkan, tidak ada kesempatan untuk disembuhkan sebab dia masih di luar kemah. Telah dibatasi, dia tidak boleh bersama dengan orang-orang. Pada saat berseru dia disembuhkan, dan Tuhan memberikan kesempatan, aku memberikan kamu kesempatan lagi, kamu harus menguduskan diri, dikuduskan. Jadi dalam proses ini sama sebenarnya proses pentahiran imam, hanya persembahan, korban persembahan yang berbeda. Atau di sini menggunakan minyak, mungkin itu minyak zaitun, bukan minyak di ruang maha kudus, minyak urapan. Tapi maknanya sama. Tapi dia bukan imam yang sejati, tetapi di dalam proses orang terhadap orang ini mempunyai pengharapan. Kamu kembali untuk dikuduskan. Sesungguh-sungguh hidup bagiku. Kembali di ayat 19, korban penghapus dosa 20, korban bakaran dan korban sajian. Kembali mengaku, sekarang aku disucikan, aku orang berdosa. Sekarang mempersembahkan korban bakaran, seluruhnya mempersembahkan bagi Allah, dan korban sajian, yaitu hasil dari pertanian hadiah. Segala hasil pekerjaan juga milik Allah. Sesungguhnya aku seluruhnya milik Allah. Setelah menyatakan demikian, baru proses penyucian selesai. Hanya Allah yang menyembuhkan. Tapi orang harus menanggapi anugerah ini seluruhnya untuk dikuduskan. Sungguh-sungguh hidup bagi Allah. Ayat 21, jikalau menerangkan jikalau orang itu miskin atau tidak mampu, apa yang harus ia lakukan. Kita mengatakan bagian dari ayat 33, bagian rumah. Rumah bisa lapuk. Lapuk ini bisa terus bertambah. Seperti orang sakit kusta, apa yang harus ia lakukan? Rumah yang kena kusta mengundang imam untuk memeriksa, terlebih dahulu mengosongkan seluruh rumahnya, isi rumahnya. Dan kalau batu yang bermasalah harus dipindahkan dan juga harus dikosongkan hari ke-7, terus baru diperiksa. Kalau terus itu lapuk, maka seluruh kamar, seluruh ruang itu telah rusak dan tidak boleh ditinggal. Tapi kalau 7 hari rumah itu masih biasa, bisa rumah itu boleh untuk ditinggal. Dan mengetahui rumah kalau dia lapuk, kena kusta, apa yang harus ia lakukan. Demikian juga rumah itu harus disucikan. Dia tidak harus ditahirkan sama dengan pentahiran orang yang kena kusta. Ayat 51, lalu mengambil kayu aras dan hisop, kain kemirsi burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan ke dalam darah burung itu yang sudah disembelih,
dan ke dalam air mengalir, kemudian harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Ini sama orang penyucian bagian yang pertama itu sama. Bagian yang pertama, nah, karena kemudian tapi sekarang di sini orang harus mempersembahkan korban persembahan, tapi bagi rumah tidak perlu mempersembahkan korban persembahan. Di sini dua perkara dijadikan satu. Pertama, menyatakan merujuk bahwa kita kembali mendapatkan kasih anugerah masuk dalam kerajaan imam. Kita harus dikuduskan. Kita harus hidup bagi Allah. Jangan mendengar yang tidak harus didengar. Saya tahu ada sebagian orang waktu mendengarkan hal-hal yang gosip atau atau menghakimi gereja, semangat pun bangkit kembali. Ada orang yang sengaja berkata-kata yang tidak senonoh atau menggosip yang tidak, atau bercanda lelucon yang tidak senonoh. Ini janganlah kita dengar. Yang tidak seharusnya kita kerjakan, jangan kerjakan, walaupun masing-masing masih bekerja. Ada tempatnya, jangan kita pergi. Ini dikuduskan. Harus melindungi pikiran. Telinga kita harus bersih. Kalau kita bersama mendengar negatif, maka kita pun akan ikutan berkata negatif. Situasi orang itu akan semakin buruk. Ini adalah milik iblis. Tapi waktu kita kembali untuk dikuduskan, sesungguhnya kita setiap orang seharusnya lah kita mati. Tapi Yesus, dia imam, dia di luar kemah pertemuan mencari kita, sehingga kita kembali connect dengannya sebagai kerajaan imam. Jadi kita seluruhnya harus dikuduskan, dan tempat yang kita tinggal harus di situ menerima, menampung hadirat Allah. Rumah harus bersih. Rumah jangan tidak kacau balau atau berantakan. Sebab dikatakan jangan ada yang bercela, sebab Allah berjalan di tengah-tengah. Ini adalah kerajaan imam. Kita ini iya, tempat yang kita bawa, kita tinggal juga iya. Saya pernah ke rumah orang, sebab sekeluarga mereka juga Kristen, jadi kami pergi ke tempat itu, semua juga tahu. Tapi anaknya terus untuk mengingatkan, jangan membuka pintu kamar, yaitu tidak boleh dilihat orang. Ini bukan hanya contoh cuma satu. Kita di luar penampilannya sepertinya lumayan sangat mengasihi Tuhan, dengan setia melayani, tetapi rumah tidak boleh untuk dilihat orang.
Sesungguhnya Allah melihat kita orang ini dan juga melihat tempat tinggal kita. Saya tahu ini bagi anak muda hal yang sulit. Saya dulu juga hampir demikian. Tetapi setelah kita percaya Tuhan, semakin kita mengerti, memahami Allah, maka kita harus berubah. Di sekolah menengah saya kos-kosan. Kaos kaki saya ada 14 pasang. Setiap hari setelah saya pakai, saya letakkan di bawah kasur. Setelah 2 minggu baru dibawa pulang rumah. Ini waktu sekolah menengah, pria yang bau. Sebab saya tinggal di luar. Seingat saya, spray saya 1 tahun dicuci 2 kali. Ya kotor. Bahkan juga tidak setiap hari mandi. Tapi setelah menikah, baik setiap hari harus mandi. Jadi kita perlu untuk berubah. Sebab tempat tinggal kita, Allah juga sangat mengutamakannya. Dengan demikian, di mana kita berada, waktu kita istirahat, Allah menyertai kita. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Penyakit kusta kembali mendapatkan kasih karunia. Seperti kita harus kembali setia di dalam Allah. Seperti imam yang diurapi. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mohon Tuhan anugerahnya, kekudusan dan kekuatannya ada di tengah-tengah dalam kita. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Biar sungai kekudusan menyucikan kami. Haleluya.
你宝座前有生命水涌流，更新医治我，充满充满我，接近我，在你宝座前有生命水涌流，更新医治我，充满我，求神，也请我，在你宝座前有生命水涌流，更新医治我，充满我，接近我，在你宝座前有生命水涌流，更新医治我，在你宝座前有生命水涌流，更新医治我。主耶稣，我们感谢你，赞美你。 Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada Engkau oleh karena Engkau mencari kami setiap orang. Engkau menyucikan dan menyembuhkan kami setiap orang sehingga kami disembuhkan dan kembali mendapatkan kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Mari kita bersama berdoa. Sesungguhnya kita semua orang adalah najis. Dikatakan dari Alkitab, kita sejak dari dalam kandungan dari kandungan kita sudah berdosa. Mari kita untuk mendapatkan keselamatan ini oleh karena Yesus yang keluar dari kemah untuk mencari kita sehingga kita kembali mendapatkan anugerahnya. Kita bisa kembali dan bisa datang ke gereja di rumah Allah. Kita bersyukur. Baik kamu pertama kali datang di sini atau sudah lama di gereja, kita perlu akan anugerah ini. Baik kamu diselamatkan atau tidak, kamu bisa datang di sini semua karena anugerah. Kita bisa datang di hadapan Allah. Ini merupakan satu anugerah yang besar. Mari kita mendapatkan anugerah ini, kita bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami sesungguhnya orang yang berdosa, tetapi oleh karena darah-Mu, oleh karena salib-Mu, Tuhan Yesus, kami diselamatkan, kami dipilih sehingga kami bisa melihat wajah-Mu dan bahkan kami mendapatkan anugerah-Mu dan memuji Engkau dan lebih lagi mengenal Engkau sehingga kita bisa berhadapan bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sejak dari itu aku juga najis dan hidup dalam dosa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang datang mencari aku di luar kemah pertemuan. Engkau menyucikan aku. Sekarang Kau memanggil aku sebagai orang Lewi kembali. Ini aku harus sungguh-sungguh setia dan dalam kerajaan semua karena kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan keselamatan dari-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dari dalam-Mu. Di dalam kehidupan kami, kalau ke tempat kami masih ada kenajisan, tapi oleh karena kami diselamatkan, kami diselamat, tetapi kami mengaku kami punya kelemahan dan juga berdosa. Kami adalah orang yang mendapatkan anugerah kasih yang berdosa, yang kami najis, yang tidak seharusnya kami katakan, kami ucapkan. Kami suka bergosip, kami suka mendengar kata-kata yang tidak seharusnya kami dengar atau lelucon. Tuhan, mohon Engkau tolong kami buat semuanya kenajisan ini. Tuhan, terima kasih Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk disucikan. Kami orang yang Engkau kasihi, mendapatkan kasih karunia merupakan berkat yang sangat besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama doa-doaan atau kita merenungkan bersama. Kita berbagi di dalam hidupmu, ada dalam kenajisan dalam hidupmu, mungkin kelakuan kita atau rumah kita sangat kacau balau, atau luar dalam hal yang tidak luar dalam yang menajiskan. Kemudian bersama kita berdoa. Seperti katakan Pastor Jason, yaitu kotor mungkin kerohanian kita, atau kita menyanyiakan waktu, kita tidak membereskan kamar, punya kebiasaan buruk dalam kehidupan kita, cara makan minum juga kita juga kacau, perabot rumah kita kacau, rumah kita juga kacau, dan cara pemakaian uang juga kita sangat kacau. Kita mengaku, kita katakan kita mengaku banyak tempat kita tidak disiplin. Kita hidup dalam kekacauan dan hidup dalam dunia yang kacau ini. Kita sama dengan dunia ini, kita kacau. Kita mengikuti dunia, sama dengan dunia. Tidak mendekat Allah, dan juga jiwa yang kita penyayangan jiwa, kita harus mengaku.
一同的来站立。这次这一章经文不断重复的，就是本不洁净，求 Kita 洁 panggil 净。 yang mana kita mohon Tuhan untuk orang yang najis, orang yang meminta untuk ditahirkan. Kalau kamu setuju, kamu merasa kamu najis, kamu mohon untuk ditahirkan, ini datang ke hadapan Tuhan. Kita najis, tapi kita minta ditahirkan. Tuhan membuka jalan. Bagaimana yang menajiskan meminta untuk ditahirkan dan ditahirkan dan kembali ke rumah Allah dan kembali untuk dikuduskan masuk dalam kerajaan Allah. Kita melakukan tindakan profetik. Kalau kita najis, kita akan tinggal di luar kemah. Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan bagi kita agar kita mulai yang baru, dan juga kita ada Allah, ada dari Yesus Kristus, ada air Roh Kudus, air hidup ditambah dengan darahnya Yesus. Kita bisa kembali masuk dalam rumah Allah, mulai dari yang baru, kembali untuk melayani Allah. Kita adalah orang yang kita orang yang berdosa mendapatkan kasih karunia bersama, membawa pada kita bersama lakukan profetik. Kita merenungkan dan kita mengaku bahwa kita adalah orang yang najis luar dalam. Aku najis sekarang dengan mengandalkan kasih karunia Allah. Aku dimasuk dalam kemah pertemuan lewat Imam besar Yesus Kristus, pengorbanannya, dan lewat oleh Roh Allah, yaitu di dalam rohnya Yesus, air yang hidup kembali dalam yang kita mulai yang baru. Kita bersama merenungkan, kita berjalan dalam jalan anugerah ini dari pintu. Kita kembali dari luar kemah pertemuan, lewat pintu kita, Pastor Jason akan membawa kita melewat jalan ini. Kita waktu kamu berjalan, kita menyanyikan lagu Jalan Anugerah, sebab Tuhan telah membuka jalan anugerah kita. Awalnya kita memang najis. Kita merenungkan, kita mengaku, Tuhan, aku perlu anugerah-Mu. Kembali untuk mendapatkan anugerah kasih. Ini adalah jalan orang yang najis, mohon untuk ditahirkan. Kita dengan hati yang bertobat, hati yang bertobat.
awalnya kita najis, tetapi waktu kita bertobat, kita mengaku dosa, kita mengaku, kita hanya berseru pada Tuhan. Waktu kita menangis di hadapan Allah, kita berseru pada Allah, maka kesembuhan Allah akan mengalir dalam kehidupan kita dan menyucikan kita setiap orang. Yang kita bersama bertobat, sebab kita telah bertobat. Dan Tuhan berkata, anakku, kamu telah disembuhkan, dosamu telah diampuni, kamu telah bersih dengan tahir masuk di dalam tanganku. Dan setiap gereja maju di depan. Masuk dalam kerajaan Allah sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, pelayan Allah di bumi, di gereja. Karena Yesus telah membuka jalan anugerah, jalan anugerah. Semua生灵更新，浇灌我
waktu saya membaca ayat ini, kita bersama di dalam jiwa kita, roh kita bersama selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, seperti imam harus harus pergi keluar perkemahan dan menurut pemeriksaan imam kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus menetapkan orang yang akan ditahir bersama-sama persembahan di hadapan Tuhan. Ia harus mengambil domba jantan 2 persembahan dan tebusan salah dan minyak persembahan bagi Tuhan, dan imam harus mengambil sedikit darah tebusan darah itu dan harus membubuh pada dia harus mengambil domba jantan seekor persembahan dan minyak 1 log dan dipersembahkan sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Darah anak domba harus menjadi korban penghapus dosa, korban bakaran, dan juga imam harus mengambil sedikit darah tebusan salah satu dibubuh pada cuping telinga kanan orang yang ditahirkan, ibu jari kanan dan ibu jari kanan, dan juga 1 minyak telapak tangan kiri imam sendiri. Dan Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang kudus Engkau telah membubuhkan kami dengan darah-Mu pada kuping kanan kami, ibu jari kanan kami, dan ibu jari kaki kami. Kami telah seluruhnya telah dikuduskan seluruhnya bagi-Mu, dan kami segenap hati untuk melayani Engkau. Tuhan, Roh-Mu saat ini datang ada pada di atas kepala kami setiap orang, masuk di dalam jiwa kami. Itu Roh Kudus, Engkau masuk di dalam hati kami setiap orang, disucikan dengan darah-Mu yang kudus, dan juga ada air kehidupan di dalam kami, menyucikan segala kenajisan kami, yang kotor dari kami, menyucikan segala kenajisan kami. Saat ini air yang hidup masuk di dalam kehidupan kami setiap orang. Di dalam roh kita disucikan, kita ditahirkan. Orang yang minta untuk ditahirkan, sekarang ia telah tahir seluruhnya oleh karena darah Yesus dan air kehidupan. Tuhan, kami masuk di dalam Engkau. Kami meraba hati kami. Hai hatiku, kamu seluruhnya harus kembali kepada Allah. Seluruhnya harus di dalam Allah. Seluruhnya milik Allah. Tak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Hanya Allah Bapa yang mengasihi aku, yang menciptakan aku. Aku telah mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus dan mendapatkan Roh Kudus setiap yang dibimbing olehnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Kita menyerahkan. Tuhan, Engkau tahirkanlah hati tangan kami. Berdoa untuk rumahmu. Terus kita berdoa.
kita mewakili rumah kita. 洁净， Rumah kita juga harus 是要大 ditahirkan. 凡属我的 Semua milikku 得洁 harus 净， ditahirkan. 呼求神 Mohon Roh Kudus Tuhan 代表你自己，代表你的家，有些代表你 mewakili 的行 rumahmu, 业，代表你的学校， mewakili rumah sekolahmu, 代表你所做的， mewakili di mana kamu berada, 你的公司、你的学校、你的行业、 sekolah, 你的城市，呼求 kotamu. 神， Kita mohon pada Tuhan untuk mentahirkan. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua orang. Kiranya kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus memberkatimu, seumur hidupmu dikuduskan, dipakai oleh Allah, memberkatimu di Damas, dalam hidupmu mengalami Allah, bersama dengan Allah, bekerja sama Allah, melihat pekerjaan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin. Kita non pagi sampai di sini Tuhan.